Kemampuan berbicara di depan umum nyatanya menjadi dambaan kita semua, baik dalam lingkungan sekolah, kuliah, proses melamar pekerjaan, dalam pekerjaan sehari-hari, maupun dalam keadaan hubungan sosial yang lainnya. Kelihayan mengatur ritme dan manajemen kondisi ketika berdiri di depan banyak orang memang terasa sulit untuk dilakukan. Maka dari itu, kami akan menyampaikan seni berbicara depan umum yang meliputi apa itu seni berbicara depan umum, apa manfaat memiliki seni berbicara depan umum, dan bagaimana cara membangun seni berbicara depan umum yang baik. Seperti kata Charles Bonar Sirait, seni berbicara depan umum sama dengan berinvestasi. Semakin lama dipupuk, nilainya akan semakin bernilai. Tonton video ini sampai akhir agar Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Yuk kita belajar bersama-sama. Seni berbicara di depan umum atau sering disebut public speaking dikatakan demikian karena khalayak atau pendengarnya berjumlah banyak, seperti perkumpulan siswa, masyarakat umum, atau kelompok tertentu. Memang butuh keterampilan dan keberanian untuk melakukan public speaking. Selain harus mengatasi grogi, seseorang public speaking harus memiliki keterampilan dan kemampuan berbicara yang terstruktur, mudah dipahami, dan lugas. Orang-orang yang menguasai skill ini umumnya dianggap ahli dalam menyampaikan informasi kepada khalayak umum. Ditinjau dari manfaatnya, public speaking memiliki banyak manfaat, antara lain: yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Public speaking akan membantu meningkatkan rasa kepercayaan diri, di mana rasa percaya diri yang prima tidak hanya diperlukan untuk berbicara di depan khalayak umum. Rasa percaya diri juga sangat diperlukan ketika Anda sedang berbicara dengan satu orang saja. Misalnya, Anda harus bertemu salah satu calon investor atau manajer yang dapat membantu usaha atau karir Anda. Saat itu, kepercayaan diri adalah hal utama dalam public speaking. Semakin sering mempelajarinya, Anda dapat memupuk rasa percaya diri ini. Kedua, menumbuhkan leadership. Leadership atau sikap kepemimpinan merupakan skill yang dibutuhkan dalam suatu kelompok, organisasi, maupun perusahaan. Public speaking memegang peran penting untuk membantu seseorang mengembangkan leadership dalam diri, karena dengan public speaking seseorang dapat mengontrol dirinya dan membawakan informasi dengan jelas kepada rekan yang lainnya. Di sisi lain, kemampuan ini juga dapat membantu seseorang mengayomi teman atau keluarganya. 3. Menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Berbicara di depan umum adalah salah satu cara terbaik untuk menyampaikan ide atau pendapat. Seringkali kita merasa ragu atau bahkan tidak percaya diri mengemukakan sesuatu, terutama saat melakukan pertemuan dengan orang-orang penting. Melalui kemampuan public speaking, Anda dapat mengatasi masalah tersebut dengan baik. Seperti yang sudah dijelaskan, kemampuan ini akan membantu Anda untuk meningkatkan rasa percaya diri Anda, termasuk saat ingin menyampaikan ide atau pendapat. Ketika sudah berhasil menyampaikan ide atau pendapat dengan baik, bisa jadi Anda akan dianggap sebagai orang yang sangat berkompeten. 4. Menguasai perhatian audiens. Hal lain yang tak kalah penting yang juga dibutuhkan dalam public speaking adalah kemampuan berbicara atau berkomunikasi yang baik. Hal yang termasuk kemampuan berkomunikasi ini adalah cara berbicara, pemilihan kata atau kalimat yang tepat, sampai menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Jika berbicara dengan orang yang seperti itu, tentu kita juga akan senang mendengarnya. Gaya bicara dan pemilihan kata yang tepat bisa membantu diri sendiri untuk terus maju. 5. Menambah nilai seseorang. Steve Jobs tidak akan menjadi populer dan produknya tidak akan mendunia seperti sekarang jika semasa hidupnya tidak memiliki kemampuan public speaking. Berbekal kemampuan tersebut, Jobs dapat mempresentasikan produk-produknya dengan sangat baik, sehingga orang merasa perlu untuk memilikinya. 6. Membantu lebih kritis. Memilih kata atau kalimat yang tepat untuk diucapkan memang tidak mudah. Hal itu akan membuat otak kita bekerja lebih aktif. Secara tidak langsung, hal itu akan merangsang otak kita untuk berpikir lebih kritis.
Jika kita mampu untuk berpikir kritis, kita tentu tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri. Bahkan, kita sendiri berpikir untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Belajar public speaking dari nol tidaklah sulit. Jika Anda orang yang ingin belajar mengenai public speaking, berikut cara melatih public speaking yang benar. Yang pertama, kuasai materi saat akan berbicara di depan umum. Pastikan Anda menguasai materi yang akan dibahas. Menguasai materi adalah hal yang paling dasar. Jika Anda tidak menguasai materi, itu sama saja dengan mempermalukan diri Anda sendiri. Seperti kata pepatah, kata-kata adalah senjata. Dia bisa membuat Anda terhibur, juga bisa membuat Anda terkubur. Kedua, bahasa yang mudah dipahami. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami tidak hanya berguna untuk sang pembicara, tetapi juga untuk pendengar. Jadi, sebaiknya hindari menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk dipahami, sehingga para pendengar dapat mengerti dengan baik. Ketiga, berlatih depan cermin. Cara yang paling efektif adalah berlatih berbicara di depan cermin. Dengan melihat diri sendiri saat berbicara, maka Anda akan tahu di mana kesalahan-kesalahan saat berbicara. Cara ini juga bisa membuat rasa percaya diri lebih tinggi. Keempat, kurangi suara jeda. Untuk menjadi seorang public speaking yang handal, Anda harus berbicara dengan lancar dan tidak terlalu banyak jeda. Suara jeda seperti dan lainnya akan membuat pendengar terganggu dan memecah konsentrasi mereka. 5. Intonasi suara teratur. Public speaking yang bagus dan sempurna adalah public speaking yang dinamis, yaitu melakukan speaks dengan memperhatikan intonasi. Intonasi suara yang pas dan teratur dan sesuai dengan apa yang sedang dibahas akan menunjukkan kenaturalan dalam melakukan presentasi di depan publik atau klien. Mengapa demikian? Karena jika tidak mengatur dan memperhatikan intonasi, presentasi akan monoton. Efek buruknya adalah audiens akan menganggap pembahasan presentasi Anda tidak penting, walaupun sebenarnya itu sangat penting dan bagus. Tapi, karena kesalahan penggunaan intonasi, membuat presentasi memiliki hasil yang tidak diinginkan. 6. Bahasa tubuh. Menggerakkan tubuh dapat membuat Anda lebih rileks, dan rasa gugup pun bisa sedikit menghilang. Menggunakan bahasa tubuh juga memberikan kesan kepada pendengar jika Anda tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahaminya dengan baik. Ketujuh, menjaga kontak mata. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting ketika melakukan kontak mata kepada setiap pemirsa yang hadir secara bergantian, akan membuat mereka secara psikologi bahwa pembicara secara langsung berinteraksi dengan mereka. Hal itu akan membuat mereka mendengarkan dengan seksama atas apa yang disampaikan dan akan berdampak baik kepada setiap audien yang hadir. Membangun skill public speaking pada diri sendiri bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Jika Anda ingin memiliki skill public speaking yang baik, coba lakukan evaluasi terus-menerus dari public speaking yang telah Anda lakukan. Ada pepatah bijak mengatakan, pelajarilah seni bicara, maka Anda akan menguasai keadaan. Semoga hal ini bermanfaat. Apabila ada saran dan masukan buat kami, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, selalu perbaiki diri. See you next time. Terima kasih.